إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan Al-Kitabul Jami', masuk ke dalam hadis yang ketiga. Anin Nawasi ibni Sam'an atau Sim'an radhiyallahu anhu maqal, dari Nawas ibn Sim'an ataupun Sam'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, qal, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dan dosa ataupun itsm, apa yang mengganjal di dadamu dan engkau tidak suka apabila manusia mengetahuinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Birri was-Silah wal Adab, nomor hadis 2553. Jamaah sekalian yang saya hormati, hadis ini bersumber dari sahabat Nawas ibn Sim'an ataupun Sam'an. Kedua-duanya bisa dibacanya Sim'an ataupun Sam'an, walaupun dengan menggunakan kasrah Sim'an itu lebih masyhur. Dan beliau ini dinisbatkan kepada kabilah Kullab, sehingga dikatakan bahwasanya beliau dan ayahnya adalah seorang sahabat, sehingga ketika menyebutnya haruslah diiringi dengan radhiyallahu anhuma. Kemudian Nawas ini termasuk sahabat-sahabat yang tinggal di negeri Syam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam hadis ini Nawas ibn Sim'an menyebutkan bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat al-bir, kebaikan, dan hakikat al-itsm, tentang dosa. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang harus mereka ketahui. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika bertanya, pertanyaannya untuk mengetahui, dan setelah mengetahui mereka iringkan dengan amalan, sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka sebagian dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Karena pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bermanfaat. Bermanfaat untuk diri-diri mereka dan bermanfaat untuk generasi sesudahnya. Sehingga dalam ayat Al-Quran banyak sekali, lebih dari 11 ayat atau 11 ayat, yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Artinya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya dan pertanyaan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang pertanyaan-pertanyaan sahabat tidaklah yang berkaitan dengan kebaikan saja untuk mereka laksanakan dan mereka kerjakan, tidak. Terkadang pertanyaan-pertanyaan sebagian sahabat seperti pertanyaan dari Hudzaifah bin al-Yaman, maka pertanyaannya berkaitan dengan kejelekan, tentang fitnah, sehingga kejelekan tersebut ketika diketahui untuk beliau jauhi. Sehingga pertanyaan dari Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani dzalik. Para manusia, para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan, dan saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani dzalik, sehingga saya bertanya tentang hal tersebut supaya saya tidak terkena kejelekan tersebut. Sehingga pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan supaya mengetahui dan mengamalkan. Karena sebagian orang ketika bertanya tidak ingin mengetahui, terkadang ingin mengetes orang yang ditanya. Terkadang seorang bertanya supaya apa? Supaya yang ditanya kesusahan, dan ini pun tidak boleh. Terkadang seorang bertanya, pertanyaannya supaya apa? Menjadi beban untuk orang yang ditanya dan untuk bentuk sebagai pembangkangan terhadap orang yang ditanya, dan ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini yang ditanya oleh Nawas ibn Sim'an adalah yang pertama yang berkaitan dengan albir. Yang berkaitan dengan albir. Apa itu albir? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini ketika ditanya oleh Nawas, apa itu albir? Kebaikan itu apa? Kebajikan itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya dengan jawaban yang sangat singkat akan tetapi mengena menyeluruh terhadap semua kebaikan, dengan menjawabnya husnul khuluq, bahwasanya albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Seakan-akan makna dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap albir, kebaikan itu adalah bahwasanya husnul khuluq itu termasuk dari perkara-perkara yang baik yang sangat besar sekali, sehingga ini yang harus dititik beratkan. Sehingga serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal ibadah haji itu banyak sekali rangkaiannya. Dari di Mina pada tanggal 8, mabit di Mina, sholat zuhur, qashar, sholat asar, qashar tanpa jama, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh pada tanggal 9, kemudian waktu duha menuju Arafah, setelah Arafah mabit di Muzdalifah setelah maghrib, kemudian setelah mabit, sebelum syuruk ketika langit sudah mulai terang ke Mina lagi, terus demikian. Pindah-pindah, apalagi tanggal 10 kemudian ke
tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah sa'i, kemudian sebelum matahari terbenam sudah harus ada di Mina kembali. Maka itu adalah amalan-amalan yang besar. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-hajju Arafah, menunjukkan bahwasanya Arafah adalah yang paling dititik beratkan dari semua rangkaian ibadah haji. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang namanya kebaikan, kebajikan, albir ini artinya husnul khuluq, termasuk dari sifat-sifat dari kebaikan, perkara-perkara dari kebaikan yang paling besar. Yang kedua disebutkan makna dari albir yang maknanya adalah husnul khuluq. Arti dari husnul khuluq artinya semua yang mencakup dari kebaikan. Semua yang mencakup dari kebaikan. Sehingga husnul khuluq di sini ketika yang berkaitan dari kebaikan artinya berakhlak dengan akhlak syariat al-Islam, beradab dengan adab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-birru husnul khuluq, artinya mencakup semua perbuatan ketaatan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semua yang berkaitan dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintah, maka tercakup dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Sehingga ini serupa maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan ketika kalian menghadap wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat, bukan. Ayat ini menutup pembahasan yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ketika salat menghadapnya ke Ka'bah sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam ayat 146, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia, yaitu orang-orang Yahudi. Merekalah yang berkuar ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya menghadap ke Ka'bah. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang sebelumnya salat ke Baitul Maqdis, kemudian sekarang salat menghadap ke Ka'bah, ke arah yang berlawanan. Sehingga setelahnya dibahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, dan ayat pembahasan ini ditutup dengan kebaikan itu bukanlah membahas tentang wajah dihadapkan ke arah timur ataupun barat, bukan itu kebajikan. Akan tetapi kebajikan albir, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, siapa yang beriman kepada malaikat, siapa yang beriman terhadap kitab-kitab, siapa yang beriman dengan nabi-nabi. Sehingga disebutkan ini adalah rukun iman yang 5, tinggal 1 lagi, beriman terhadap takdir. Rukun iman yang 5 disebutkan. Wa atal mala ala hubbihi. Dan yang namanya kebajikan adalah ketika memberikan harta yang hartanya itu yang dia cinta. Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Ketika memberikan harta yang dia suka kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, dan kepada orang-orang yang meminta.
wa fir riqab, dan kepada budak-budak belian, wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan yang namanya kebaikan juga mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memenuhi janji-janji mereka apabila mereka memiliki perjanjian. Dan yang namanya kebajikan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka adalah orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan malapetaka, dan ketika mereka berperang. Ulaika alladzina sadaqu, maka mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kebajikan, tentang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebaikan tersebut adalah semua yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lafdzul birri idza utliqa tanawala jami'a ma amara Allah bihi. Lafaz bir, kebajikan, kebaikan, apabila disebut maka mencakup semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dalam Al-Qur'an ada pembahasan yang berkaitan dengan albir, kebajikan ini diiringi dengan takwa, seperti dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian tolong menolonglah dalam albir dan takwa. Dan takwa ini makna yang agak menyerupai, sehingga disebutkan oleh para ulama ketika bir, kebajikan, dan takwa itu disebutkan secara beriringan, maka yang dimaksud dengan albir adalah artinya muamalah dengan makhluk secara baik. Adapun yang dimaksud dengan takwa adalah bermuamalah dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan ketaatan dan menjauh dari larangan-larangannya. Jadi dirinci oleh para ulama yang berkaitan dengan lafaz bir ini. Apabila diiringkan antara albir dan takwa, pada hakikatnya albirri wa taqwa ini lafaz yang agak serupa. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbarengan dalam satu ayat dan satu tempat, seperti dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya albir itu artinya muamalah dengan makhluk secara baik. Adapun takwa adalah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan menjauh dari larangan-larangannya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau ketika membahas tentang ayat surat Al-Maidah ayat yang kedua, al-birru wat taqwa idza utliqa ahaduhuma dakhala fihi al-akhar. Al-bir dan takwa, kebajikan dan takwa untuk Allah Subhanahu wa taala apabila disebutkan yang satu maka mewakili yang lain, persis seperti iman dan Islam. Iman dan Islam apabila disebutkan satu persatu dengan tidak mengiringkan yang lainnya maka mencakup keduanya, satu sama dengan yang lainnya. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Akan tapi apabila diiringkan, disebutkan secara berbarengan, maka iman memiliki arti keimanan yang ada di hati, Islam yang berkaitan dengan lahiriah seseorang. Maka beliau mengatakan demikian juga al-birru wat taqwa. Fa innahu, keduanya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zahiran wa batinan
wa tarku ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu zahiran wa batina. Keduanya memiliki makna mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik secara lahir ataupun batin, dan meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya lahir dan batin. Wa idza jumi'a bainahuma, dan apabila digabungkan di antara keduanya seperti dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, maka dijelaskan oleh beliau, fussiral birru bil qiyami bi aqaidil iman wa akhlaqihi wa a'malul birri al qasiratu wal muta'addiyah. Maka lafaz bir, kebajikan ini ditafsirkan dengan melaksanakan dan meyakini akidah-akidah iman dan akhlak-akhlak yang baik, dan semua amalan-amalan kebajikan dan kebaikan yang baik itu berkaitan dengan diri sendiri ataupun memiliki dampak kepada orang lain, maka itu semua adalah albir. Wa fussiratit taqwa bittiqai ma yuskhitullaha minal kufri wal fusuqi wal isyan. Adapun takwa ketika disebutkan dengan albir memiliki tafsiran makna menjauh dari apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, dari kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari albir yang tercantum dalam hadis ini dan tercantum juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika beliau ditanya tentang albir dalam hadis ini menjawab dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak artinya adalah perangai seseorang, tabiat seseorang. Sehingga sebagian ulama ketika menafsirkan husnul khuluq, artinya disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, beliau menafsirkan huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang dan memberikan kebaikan. Kebaikan apa saja, dan tidak mengganggu seseorang. Dan dikatakan juga yang namanya akhlak husnul khuluq berkaitan bisa dengan manusia, bisa juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik. Artinya, ketika seseorang menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan bahagia, dengan senang, baik yang berkaitan dengan larangan-larangan ataupun apa yang diperintah, maka hatinya tidak susah, hatinya tidak sempit, akan tapi menerima perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kesempitan di hatinya, maka itu adalah husnul khuluq. Sehingga yang namanya husnul khuluq bisa dikatakan sebagai ketika berkaitan husnul khuluq kepada Allah, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ridha, dan dia senantiasa berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang disunnahkan dan menjauh dari apa-apa yang mubah yang melalaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya husnul khuluq artinya secara luas semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, persis seperti albir, persis. Jadi ketika Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq,
Karena kebaikan, kebajikan itu Islam yang Allah turunkan. Begitu juga husnul khuluq, akhlak yang baik, di antaranya adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Sehingga dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujiannya? Apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat agung lagi besar. Bismillah. Alhamdulillah. Ditafsirkan oleh para ulama dinin azim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang besar. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh ponakannya yang bernama Urwah ibn Zubair tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Ada perintah-perintah dari Allah dalam Al-Quran, maka beliau adalah orang yang pertama melaksanakan. Ada larangan-larangan dalam Al-Quran, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari larangan-larangan tersebut. Sehingga inilah yang dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang berkaitan dengan akhlak yang baik yang berkaitan dengan manusia, dengan makhluk, disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalali wal Ikram, an tu'amilan nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Engkau bermuamalah dengan manusia sebagaimana engkau suka mereka itu bermuamalah dengan engkau. Ini kaidah yang sangat luar biasa sekali. Akhlak yang baik itu ketika kita pengen diri kita diperlakukan seperti itu, maka sebelum kita melakukan hal tersebut kepada orang lain, maka kita bayangkan hal tersebut kita berikan terhadap diri kita. Apabila kita dikatakan demikian, suka ataukah tidak? Apakah kita dilakukan demikian suka ataukah tidak? Sehingga itu adalah patokan untuk seseorang berakhlak dengan akhlak al-karimah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah." Siapa yang berkeinginan untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah ketika kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Maka hendaklah dia bermuamalah dengan manusia sebagaimana dia itu berharap manusia bermuamalah dengannya seperti apa. Dan ini adalah patokan untuk seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Nawas ibn Sim'an yang berkaitan dengan al-ithmu. Apa itu dosa? Karena yang pertama yang berkaitan dengan apa? Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa itu kebaikan? Yang kedua, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa itu apa yang mengganjal di hatimu, baik itu kesusahan yang ada di hatimu, ada yang kegoncangan di hatimu, rasa gundah di hatimu,
ataupun hati engkau tidak suka untuk melakukan hal tersebut, hati engkau tidak tenang untuk hal tersebut, maka ketika ada yang mengganjal di hati engkau, maka ini adalah satu indikasi bahwasanya perbuatan yang engkau lakukan itu adalah sesuatu yang dosa. Tentu apabila yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tidak mengetahui apakah ini adalah sesuatu yang telah sharih, telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tidak bertanya-tanya ini suatu yang boleh ataukah tidak. Kemudian ketika kita akan melakukannya, kemudian ada yang mengganjal di hati kita, maka ketika ada yang mengganjal, maka itu bisa dikategorikan sebagai indikasi bahwasannya hal tersebut adalah sesuatu hal yang dosa. Akan tetapi harus ditentukan orangnya itu semisal dengan Nawas ibn Sam'an. Artinya yang memiliki sensitivitas seperti ini, hatinya itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu belum tahu secara nas ada seakan-akan yang melarang hatinya untuk melakukan hal tersebut, biasanya adalah orang-orang yang mereka benar-benar sebagai orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang tumbuh besar dalam akidah yang benar. Bukan orang-orang yang ketika datang Al-Quran, datang sunnah Nabi, kemudian larangan-larangan dan perintah-perintah ditimbang dengan perasaan. Bukan ini maksudnya. Bukan. Akan tetapi maksudnya ketika terhadap hal-hal yang tidak nampak baginya, tidak jelas baginya, kemudian hatinya itu seakan-akan memberikan alarm pada dirinya bahwasanya ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang demikian akan memiliki sifat wara, sikap kehati-hatian untuk tidak melakukan hal yang hatinya itu memberikan tanda bahwasanya ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang berkaitan dengan potongan al-ithmu mahaka fi sadrik bukan untuk semua orang, bukan. Apalagi yang berkaitan dengan ahli maksiat. Ahli maksiat yang mereka sudah asik dengan kemaksiatannya, hatinya sudah candu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sensitivitas hati terhadap dosa itu sudah hilang. Bahkan kebalikannya, apabila hati itu sudah hitam legam, maka hati ini akan asik dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan risih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap keyakinan yang teguh, yang bid'ah dianggap sebagai sunnah yang harus berpegang teguh dengannya. Ini adalah hati yang hitam legam yang sudah berkarat dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nasallahu al-afiyah sudah tumbuh besar dalam kesyirikan dan bid'ah dan khurafat, maka sensitivitas terhadap dosa-dosa ini sudah tidak bisa diambil. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Siapakah ataukah mereka yang termasuk dari orang-orang yang tercela ketika orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek, kemaksiatan kepada Allah, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fara'ahu hasana, akan tapi hatinya meyakini bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan yang baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ithmu mahaka fi sadrik, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu bagi orang-orang yang mereka memiliki ketaatan yang benar, bukan untuk sembarang orang, bukan orang yang tumbuh besar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan dua contoh yang berkaitan dengan orang-orang
yang mereka hatinya itu mengganjal ketika dia melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang tidak dia inginkan. Yang pertama terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat, baik itu salat zuhur ataupun salat asar, yang penting salatnya itu 4 rakaat dan sirriyah. Maka ketika salat 2 rakaat, salat 2 rakaat nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, padahal Nabi tidak safar. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya. Biasanya setelah salam Nabi berzikir. Akan tetapi pada saat itu selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak tenang. Kemudian beliau langsung bersandar di kayu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya beliau masukkan seperti ini. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh pipinya di salah satu tangannya, seakan-akan menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gundah. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ketika melihat hal tersebut, mereka mengatakan bahwasanya ka'annahu ghadban. Rasulullah dalam keadaan marah, seakan-akan. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Akan tapi pada saat itu Rasulullah gundah. Gundahnya kenapa? Rasulullah tidak tahu. Tidak seperti biasa. Maka sebagian orang yang telah selesai salamnya langsung pada keluar. Mereka keluar, baru di luar masjid mereka sedikit heboh. Kusiratis salah, sekarang sholat disyariatkannya 2 rakaat. Dan di belakang Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar. Akan tapi Abu Bakar dan Umar pada saat itu sungkan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat Rasulullah berbeda dalam keadaan yang seperti biasanya. Biasanya berzikir, tidak berzikir, diam. Maka kata perawi, wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu dzul yadain. Di saat tersebut ada seseorang yang dia dinamakan dengan dzul yadain. Orang yang memiliki 2 tangan, artinya bisa dikatakan salah satu tangannya panjang, bisa dikatakan jarinya lebih dari yang lain. Sehingga dipanggil oleh sahabat itu dengan dzul yadain. Dzul yadain ini sering bercengkrama dengan Rasulullah, dan Rasulullah terkadang bergurau dengan dzul yadain lebih dari yang lainnya. Sehingga dzul yadain ketika melihat keadaan demikian, karena sering bergurau dengan Rasulullah, dia lebih berani daripada Abu Bakar dan Umar. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah?" Bayangkan, langsung menyebutkan 3 kemungkinan, akan tapi yang dia sebutkan 2 saja. Yang pertama, apakah engkau ini lupa? Sholat 4 rakaat, kok sholatnya 2? Yang kemungkinan yang kedua, bahwasanya engkau ini sholatnya 2 rakaat karena sekarang syariatnya sudah menjadi 2. Atau kemungkinan yang ketiga yang tidak dia sebutkan, karena kejelian dari dzul yadain, engkau secara sengaja sholatnya tidak menyempurnakan, tidak disempurnakan sholat engkau. Dan ini tidak disebutkan oleh dzul yadain, karena dzul yadain yakin bahwasanya Rasulullah itu tidak melakukan hal yang ketiga. Sehingga yang ditanyakan oleh dzul yadain bahwasanya Rasulullah ini lupa ataukah sekarang syariatnya sudah 2, sudah dikosor jadi 2. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam tuqsar. Saya tidak lupa. Syariat pun masih 4 rakaat, tidak 2. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak ngeh bahwasanya beliau salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah bertanya, akama yaqulu dzul yadain,
Apakah seperti yang telah ditanyakan oleh Dzulyadain, seperti yang dinyatakan oleh Dzulyadain? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, engkau tadi sholatnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Kemudian setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung menyempurnakan sisa sholatnya 2 rakaat lagi, sehingga yang di luar itu masuk lagi dan kemudian takbir lagi sholat dan menyempurnakan sholatnya, dan setelahnya ditutup dengan sujud sahwi. Jadi dalam hadis ini bagaimana Rasulullah setelah salam 2 rakaat tidak seperti biasanya. Biasanya berzikir, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian setelahnya menghadap kepada jamaah dan berzikir. Pada saat itu tidak, Rasulullah tampak gundah terhadap apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terhadap kisah yang kedua, yang beliau katakan ada seseorang yang beliau ketahui dia adalah orang yang dikenal dengan waraknya, dan dia juga termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk tidak menjadikan hartanya sedikit pun tercampur dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha demikian. Dan dia itu berniaga kayu kali. Kemudian suatu hari disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia keluar dengan berusaha untuk mengambil kayu yang telah dia siapkan. Dan pada saat itu tetangganya memiliki kayu yang kayunya dia taruh di pelataran agak dekat dari apa yang dimiliki oleh orang ini. Kemudian ketika orang ini berusaha untuk mengambil kayunya, memotong kayunya, kemudian setelah dipotong dia berusaha untuk menaruh di onta yang telah dia siapkan. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang ini salah ambil, enggak taunya ambil kayu tetangganya. Seharusnya yang diambil kayu dia, malah yang diambil kayu tetangga. Di sini sebutkan al-athal ini kayu yang besar, panjang, dan bisa kuat tahan lama. Dan harganya sangat-sangat mahal, nggak tahu di sini ada apa enggak. Kemudian begitu onta itu ditaruh di atasnya kayu yang salah, begitu disuruh untuk berjalan dengannya, onta ini menolak. Antum bayangkan, ontanya menolak. Ditarik lagi, tidak mau. Diseret lagi, ontanya tidak mau, diem saja. Padahal ini tidak seperti biasanya. Biasanya onta itu adalah yang nurut. Hatta digeret sama anak kecil walaupun ontanya besar, kuat. Apabila sudah ditarik oleh majikannya cepat, langsung manut. Dan pada saat itu tidak mau. Sehingga setelah dia memperhatikan apa yang dia taruh di atas punggung ontanya, tidak taunya dia telah salah mengambil kayu. Seharusnya kayu dia yang dia taruh di atas onta, punggung onta, enggak taunya kayu tetangganya. Sehingga setelahnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah membahas tentang kisah ini, beliau mengatakan, siapa yang menahan onta tersebut? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terkadang ada hal-hal yang kita tidak suka, tidak taunya di balik apa yang tidak suka itu ada kebaikan di dalamnya. Enggak taunya setelah dia tidak suka melihat ontanya digerakkan tidak mau, enggak taunya ada kebaikan, bahwasanya kayu yang dia bawa bukanlah kayu milik dia, akan tetapi kayu orang lain. Dan ini adalah makna dari yang pertama, indikasi dari dalam hati seseorang untuk mengetahui yang salah dan benar. Setelah yang pertama harus ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan apabila tidak mendapatkan hal tersebut, sesuatu yang baru, di antaranya dengan indikasi dari hatinya gundah, hatinya tidak nyaman.
Yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Indikasi yang kedua adalah ketika engkau tidak suka apabila orang-orang itu mengetahui apa yang engkau lakukan. Tentu tidak sukanya ini ketika orang-orang yang mereka adalah ahli ilmu, ahli agama dan ahli keutamaan mengetahui apa yang kita lakukan, maka ketika kita tidak suka seseorang mengetahuinya, lebih-lebih ahli agama, orang-orang saleh, maka itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan. Apakah itu dosa ataukah tidak? Dan ini pun tentu an-nas di sini adalah bukan semua manusia. Artinya haruslah orang-orang yang kita anggap bahwa mereka adalah ahli ilmu. Karena kalau orangnya adalah orang yang pandir seperti yang kita sebutkan dalam itsm tadi, maka dia ketika berteman dengan teman-teman yang serupa dengannya, maka dia tidak akan malu dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan dia terkadang berkampanye dan pamer terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sehingga dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bagaimana semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Sebagaimana dalam hadis ini Nawas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kebaikan dan dosa. Yang kedua, al-hathu ala husnul khuluqi ma'allahi wa ma'a ibadillah. Anjuran untuk kita ini memiliki akhlak yang baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada para manusia. Yang ketiga, anna ma taraddada fi sadri insanin idza kana al-insanu qalbuhu salim fa innahu ithmun. Bahwasanya apa yang mengganjal di hati seseorang, di dada seseorang, apabila hatinya adalah hati yang selamat, maka pastilah itu adalah suatu dosa. Yang keempat, anna man kana salimal qalbi fa inna Allah ta'ala qad yahabuhu firasatan ya'rifu bihal ithma. Bahwasanya siapa yang dia itu termasuk dari orang-orang yang hatinya itu selamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya firasat yang berkaitan dengan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Sehingga dikatakan oleh penulis kitab Syarah Bulughul Maram di pelajaran yang kelima, ini karya Al-Ustadz Yazid dan Abu Ihsan Al-Athari dan Al-Ustadz Fathi Jawas. Pelajaran yang kelima, perbuatan dosa dapat mengguncang hati seseorang. Tetapi hal ini hanya berlaku bagi mukmin yang bersih hatinya. Adapun yang biasa kotor dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan asik dengan kemaksiatan tersebut. Dan pelajaran yang berikutnya disebutkan juga dosa dan maksiat menjadi sebab sempitnya dada dan goncangnya hati. Maka orang yang suka berbuat dosa tidak tenang hidupnya. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Berbuat. Iya, jadi makna dari kita berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah dengan keridhaan di hati kita dan lapang dada, dan kita menerima semua dan pasrah tunduk patuh terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Sebagian orang melaksanakan perintah, menjauh dari larangannya, akan tapi dia tidak suka terhadap perintah tersebut. Maka ini tidak berakhlakul karimah, tidak. Berakhlakul karimah, semua perintah
yang datang kepada kita, kita laksanakan secara berbahagia. Baik yang kita terbiasa dengannya ataupun tidak terbiasa dengannya kita laksanakan. Adapun larangan kita jauhi. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, albir dan husnul khuluq ini satu kesatuan, apabila disebutkan maka mencakup semua yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, gitu. Ya, silakan. Akhlak dengan adab. Akhlak dengan adab. Akhlak dengan adab itu ya seperti yang Anda katakan, beda-beda tipis itu, agak-agak mirip. Akan tetapi adab itu lebih khusus lagi, ada rinciannya. Misalnya adab di masjid, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab ketika menebar salam, adab dalam majlis, lebih rincian lagi yang berkaitan dengan syariat, walaupun semuanya adalah syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, gitu. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.